Membakarnya. Pekikan itu datang dari arah ranjang pasien di mana seorang wanita cantik yang masih terlihat pucat lemah begitu shock mendengar perkataan Nathan. Wajah Kim berubah sedih dan bersalah, matanya pun kini sudah berkaca-kaca. Ia sudah lalai dan ingkar pada seorang gadis kecil yang berjanji akan melepaskannya dan membawanya pergi dari tahanan bawah tanah. Arthur yang melihat ratu wajah sedih istrinya merasa heran. Ia pun mendatangi sang istri yang terlihat menunduk untuk menahan air matanya yang sudah tergenang di kelopak mata indahnya. Arthur meraih dagu sang istri. Ia begitu terkejut melihat lilangan air mata di manik indah istrinya. Arthur segera menoleh ke arah sepupunya yang hanya mengedikkan bahu tidak acuh. Arthur ikut bergabung bersama istrinya di atas ranjang. Ia kembali meraih wajah sang istri dan menghapus kristal bening yang berasal dari manik indah istrinya dan mengalir membasahi pipi mulus Kim. "Ada apa, Okusan?" Arthur bertanya dengan nada lembut sambil mengusap pipi menggemaskan istri impiannya. "Katakan padaku, Okusan," desaknya dengan tatapan lembut tapi penuh tanda tanya. "Kenapa kau tega membakar markas Tuan Alfonso?" sahut Kim dengan isakan. Arthur menukik alis tebalnya bingung. Pria sipit itu kembali mengalihkan tatapannya ke arah pria yang juga menatapnya heran. Maksud kamu apa, Okusan?" tanya Arthur dengan nada hati-hati. "Kau membakar markas mereka, itu berarti semua tahanan Tuan Alfonso juga ikut terbakar. Apa kau lupa kalau aku sudah berjanji kepada anak kecil yang ada di sana untuk datang menyelamatkannya? Tapi kenapa kalian tega membakar tempat itu? Aku merasa bersalah pada mereka, terutama pada bocah menyedihkan kemarin," ungkap Kim bersamaan dengan isakan pilu. "Jangan menangis, Okusan," pinta Arthur lembut. Percayalah, dia paling membenci istrinya dalam keadaan menangis daripada istrinya memegang senjata. "Bagaimana aku tidak menangis dan bersedih? Kalau aku merasa berdosa," terang Kim kembali. "Hush, diamlah, Okusan, semuanya baik-baik saja. Mereka selamat dan sekarang mereka berada di tempat yang sangat aman," ungkap Arthur dengan tangan yang tak hentinya menghapus air mata sang istri yang mengalir dari mata indah pemilik hatinya itu. "Mereka selamat. Mereka sekarang sudah aman, Okusan. Benarkah?" "Iya, aku tidak akan seceroboh itu membuat mereka menjadi korban." "Oh sayangku, kau memang suami tampanku yang paling terbaik. Begitukah?" Kau pria tampanku yang manis dan lucu. Kau juga istriku yang tercantik di dunia." Setelah mulut mereka saling memuji, kini mulut mereka saling bertautan dengan sangat lembut. Mereka kembali merasakan dunianya milik mereka berdua. Pasangan itu melupakan sosok pria yang kini bergeming di tempatnya, ketika mata empatnya disuguhi tontonan romantis secara nyata. Apakah begitu indahnya jatuh cinta, sehingga pangeran tampan sepertiku dianggap pangeran nyamuk oleh mereka? Pasangan ini memang sungguh terlalu. Urutu Nathan menatap sinis pasangan yang tidak peduli pada jiwa Kasanopanya yang meronta. "Astaga, tiba-tiba aku merindukan para kekasihku," cicit pria tampan itu. "Hei," pekiknya menyadarkan pasangan tidak tahu tempat itu. "Berhentilah memamerkan adegan mesum kalian," ketus Nathan sinis. Arthur menarik wajahnya dari wajah istrinya dan ia berdecak kesal karena proses pemulihan imunnya lagi-lagi terganggu. Pria itu menoleh pada sang pelaku utama yang sudah mengganggu kesenangannya bersama sang istri. "Cak, keluarlah kalau kau tidak kuat melihatnya," cebik Arthur ke arah sepupunya itu. Nathan tidak menimpali ucapan Arthur, ia hanya bertanya kepada intinya saja. "Apa kau serius ingin membeli pesawat jet tempur?" Nathan bertanya pada intinya akibat kenapa dirinya berada di sini, bertemu dengan pria setengah jadi, dan sekarang dia harus merelakan 4 mata sucinya ternodai. "Serius?" sahut Arthur pendek. "Apa kau yakin Tuan Arthur Cendrik Kato?" ucap Nathan dan menekan perkataannya. "Yakin?" jawab Arthur kembali singkat. "Kau tidak ingin berpikir 1000 kali lagi?" "Tidak." "Apa Anda tahu harga pesawat jet tempur yang Anda pilih, Tuan Muda Kato?" "Tidak." "Oh ya, kenapa aku merasa ingin mencekik Anda, Tuan Muda Kato?" geram Nathan. "Itu tidak penting, yang paling penting bagiku kebahagiaan istri impianku," balas Arthur enteng. "Harganya sangat mahal, Arthur Cendrik Kato. Tidak masalah selama itu memakai uangku dan bukan menggadaikan dirimu," cebik Arthur. "Tak." Ucapan Nathan terhenti di udara saat Arthur menyela ucapannya kali ini.
Diamlah, sekarang aku ingin pesawat itu tiba malam ini. Titah Arthur bagaikan seorang raja. Tidak semudah itu, Polgusa, pekik Nathan frustasi. Apa kau pikir hanya kau saja yang membutuhkan imun dan belayan? Asal kau tahu kalau diriku juga menginginkan sentuhan seorang wanita. Protes Nathan yang sangat menjiwai adegan dramatisnya itu. Cih, dasar pangeran drama. Berikan aku 1 minggu, nego Nathan. Oh, tidak bisa begitu, pria culun. Pekik Arthur dan pria itu berdiri dan mendekati sepupunya yang sedang memohon. Ayolah Duda, aku juga butuh hiburan. Tidak, dan tidak. Aku ingin pesawat pesanan istriku sore ini harus berada di atas rooftop rumah sakit ini. Tita Arthur tanpa ditolak lagi, apalagi ditawar. Bukankah begitu, Okusan? Home, aku ingin melihatnya sekarang. Selah Kim. Kalian memang pasangan tidak berbelah. Kasihan kepada orang Casanova sepi belayan ini. Ujar Nathan penuh dramatis kembali. Cih, drama? Aku rasa Julia pasangan yang cocok denganmu. Ucapan Nathan kembali berhenti saat sebuah suara mendayu menyela ucapan penolakannya. Astawa, jiwa kurang belayanku terpanggil, sela Julia dengan senyum nakal penuh godaan kepada Nathan. Kau merindukanku, darling? Julia mengerlingkan nakal karena Nathan. Jaga mata jelekmu itu, pria setengah jadi, pekik Nathan. Aku suka suaramu, darling, begitu seksi dan menggoda, ujar Julia dengan pengucapan menggoda dan mendayu yang membuat Arthur mendadak mual. Work? Apakah suamimu sedang hamil, Kimber? Work? Oh Tuhan, apakah dia beneran hamil? Kau tahu aku juga ingin seperti suamimu. Hei, pria setengah masak. Ya, darling, berhentilah memanggilku seperti itu. Baiklah. Oh God, apakah boleh aku melemparkan pria jadi-jadian ini ke lantai dasar? Aku hanya ingin dilempar di pelukanmu, pria tampanku. Right? Arthur begitu mual mendengar ucapan Julia yang menurutnya sangatlah menggelikan. Astaga, Kimby, suamimu benar-benar hamil, teriak Julia yang tidak lama mendapatkan sebuah lemparan bantal dari Kim. Diamlah, kau berisik sekali. Aku hanya penasaran, sayang. Hei, Polguso, berhentilah memanggil istriku sayang. Kau terlihat tampan jika marah, sayang. Work? Julia, Kimby, Julia. Diamlah. Baiklah, aku akan diam sambil memandangi pria-pria tampan di sini. Cih, dasar pria setengah masak. Sejak kapan Mommy mengetahui tentang istriku? Arthur dan Mommy kini sedang berada di balkon ruangan rawat Kim. Pandangan Arthur tidak lepas dari sosok istrinya sedang meringkuk mengarungi mimpi indah. Setelah berpisah dengan mantan suaminya, jawab Mommy yang ikut memandangi menantunya. Mommy juga tidak menduga kalau anak dari Caroline dan Damian masih hidup. Mommy mendapatkan informasi dari seseorang. Siapa? Seseorang yang selama ini melindungi Kim. Hidupnya selalu dalam bahaya, dia masih memiliki musuh dalam keluarganya sendiri. Siapa? Bibinya, Caroline, adik dari Mommy Kim. Mereka saudara kembar yang sangat bertolak belakang. Caroline adalah wanita tamak dan serakah. Aku tidak mengingatnya. Kau tidak mungkin mengingatnya kalau pikiranmu hanya soal Kimberly. Aku hanya mengaguminya, Mom. Pri-esmu. Pri-esku. Perhatianmu hanya tertuju pada pri-esmu itu, tanpa mempedulikan Cinderella yang begitu mengagumimu, dan sekarang pun dia masih mengagumimu. Siapa? Kenapa aku tidak mengingatnya? Kau melupakannya, tapi sampai sekarang dia masih mengikutimu dan mengharapkan dirimu. Apa maksud Mommy? Belajarlah peka dalam keadaan sekitarmu, Swan, dan jaga istrimu baik-baik. Dia masih menjadi incaran bibinya sendiri, dan berhati-hati di mansion. Dia adalah wanita yang sangat berani dan dekat. Apa maksud Mommy? Cinderella, pengagummu berada di sekitar kita. Bisakah Mommy menjelaskan sejelas-jelasnya? Belajarlah membaca keadaan sekitar kita, San. Lindungi selalu istrimu, hidupnya dalam bahaya. Apa dia dikelilingi oleh para pengkhianat? Seperti itulah. Arthur terdiam mencerna semua ucapan dan nasihat sang Mommy.